Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hasan, NRP 01211940 dari Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November. Kali ini saya akan membahas mengenai elektroda pembanding pada potensiometri. Nah, untuk definisi elektroda pembanding sendiri, elektroda pembanding merupakan suatu elektroda di mana nilai potensial sel ditunjukkan oleh potensial setengah sel penunjuk yang dihubungkan dengan potensial setengah sel yang lain yang nilai potensialnya bersifat konstan atau tetap. Adapun karakteristik elektroda pembanding, yang pertama, nilai potensial yang konstan, yang kedua reversibel, yang ketiga memenuhi persamaan Nernst, yang keempat elektroda ini mudah dibuat, yang kelima, tidak terpengaruh oleh perubahan suhu. Dan yang terakhir, pemakaian listrik yang sangat murah. Elektroda pembanding sendiri dikategorikan jadi dua, yaitu primer dan sekunder. Adapun elektroda pembanding primer merupakan elektroda hidrogen standar atau EHS, dan elektroda pembanding sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu elektroda kalomel jenuh atau EKJ, elektroda raksa atau raksa 1 sulfat, dan elektroda perak atau perak klorida. Adapun penyusunan elektroda pembanding, di mana dipisahkan oleh jembatan garam yang gambar 14.1, dan di sebelah kanan terdapat elektroda indikator atau elektroda kerja, di sebelah kiri terdapat elektroda pembanding atau elektroda reference. Yang pertama, elektroda hidrogen standar atau EHS. Elektroda pembanding yang diambil sebagai standar baku internasional adalah elektroda hidrogen standar. Harga potensial elektroda ini ditetapkan 0 volt pada keadaan baku, di mana pada konsentrasi H plus 1 molar dan tekanan gas hidrogen 1 atm pada berbagai macam suhu. Elektroda hidrogen standar mempunyai banyak kelemahan, yaitu potensial elektrodanya mudah diganggu oleh beberapa senyawa, misalnya oksidator, reduktor, koloid, ion sulfida, dan memerlukan hidrogen yang sangat murni atau bebas dari oksigen. Setengah sel pembanding ini dapat dituliskan notasinya sebagai berikut. Dan reaksi elektroda yang terjadi adalah H plus aqueous plus elektron menjadi setengah H2 gas. Adapun gambar elektroda hidrogen standar yang terdiri dari platina, kawat platina, larutan HCl 1 molar, gelas, dan gas hidrogen dengan fugasitas 1. Yang kedua, elektroda kalomel jenuh atau EKJ. Kalomel merupakan senyawa raksa 1 klorida Hg2Cl2. Setengah sel pembanding ini dapat dituliskan notasi selnya sebagai berikut. Dan reaksi elektroda yang terjadi adalah Hg2Cl2 solid plus 2 elektron menjadi 2 Hg liquid plus 2 Cl minus aqueous. Besarnya nilai potensial sel dari elektroda ini adalah plus 0,2444 volt dibandingkan dengan nilai potensial elektroda hidrogen standar pada temperatur 25 derajat Celcius dengan persamaan Nernst sebagai berikut. E sama dengan E0 Hg2Cl2 Hg dikurangi 0,05916 per 2 log koefisien aktivitas Cl minus kuadrat
sama dengan plus 0,2682 volt dikurangi 0,05916 per 2 log koefisien aktivitas Cl minus kuadrat. Adapun persamaan Nernst-nya, E reference sama dengan E0H2Cl2Hg min RT per NF ln K, di mana R sama dengan 8,3145 Joule per mol K, T sama dengan 298, dan F sama dengan 96485 Coulomb. E reference sama dengan E0H2Cl2 per Hg min 0,02568 per 2 ln K, sama dengan E0H2Cl2 per Hg min 0,02568 per 2 kali 2,303 log K. Nah, untuk 2,303 log K, jadi ln K sama dengan 2,303 log K. Jadi K itu pada saat setimbang, sedangkan N ini jumlah elektron yang terlibat. Nah, di elektroda Calomel jenuh ini jumlah elektron yang terlibat sebesar 2 elektron. Nah, untuk E reference sendiri, E0 H2Cl2 per Hg dikurangi 0,05916 per 2 log koefisien aktivitas Cl minus kuadrat sama dengan plus 0,2682 volt dikurangi 0,05916 per 2 log koefisien aktivitas Cl minus kuadrat. Nah, ini merupakan gambar elektroda Calomel jenuh di mana terdapat Hg2Cl2 solid, raksa liquid, KCl solid, kristal KCl, bahan porous. Dan ini nanti dihubungkan ke potensiometer. Pada elektroda ini terdiri dari tabung utama yang mengandung komponen untuk reaksi elektroda, yaitu raksa 1 klorida, dan ion-ion klorida bebas yang didukung oleh garam KCl. Larutan penghubung ini mempunyai dua fungsi, yaitu untuk menjaga ujung wall dari kekeringan dan sebagai garam penghubung antara elektroda pembanding dengan elektroda kerja. Bagian ujung yang berbentuk poros sebagai penghubung cairan biasanya dibuat dari bahan keramik, karena mampu menghantarkan listrik antar larutan, tetapi dapat menjaga larutan tidak saling berpindah atau bercampur. Nah, ini potensial versus SHE atau standar hidrogen electrode volt. Semakin tinggi suhu, maka untuk elektroda Calomel jenuh potensialnya semakin rendah. Nah, ini untuk yang di highlight warna biru, pada suhu 25 derajat Celcius, maka elektroda Calomel jenuh memiliki potensial 0,2444 volt. Elektroda Calomel mempunyai stabilitas yang sama dengan elektroda perak atau perak klorida, tetapi mempunyai ketahanan termal yang lebih baik. Permukaan Hg2Cl2 terlindungi oleh tabung dan tidak terjadi kontak secara langsung dengan larutan elektrolit, sehingga kemungkinan untuk mengontaminasi larutan yang diselidiki kecil. Elektroda Calomel tidak dapat digunakan pada temperatur di atas 50 derajat Celcius. Yang ketiga, elektroda perak atau perak klorida. Elektroda perak atau perak klorida merupakan elektroda pembanding yang umum digunakan dengan arus yang umum. Sistem elektroda ini dapat dituliskan notasi selnya sebagai berikut. Dan reaksi elektroda yang terjadi adalah AgCl solid plus elektron menjadi Ag solid plus Cl minus aqueous.
Besarnya nilai potensial sel dari elektroda ini adalah plus 0,197 volt dibandingkan dengan nilai potensial elektroda hidrogen standar pada temperatur 25 derajat Celcius. Bentuk elektroda ini hampir sama dengan elektroda kalomel jenuh. Adapun persamaan Nernst sebagai berikut. E sama dengan E0 AgCl Ag dikurangi 0,05916 log koefisien aktivitas Cl- sama dengan plus 0,2223 volt dikurangi 0,05916 log koefisien aktivitas Cl-. Untuk persamaan Nernst, E reference sama dengan E0 AgCl Ag min RT per NF ln K, di mana R sama dengan 8,3145 Joule per mol K, T sama dengan 298 Kelvin, dan F sama dengan 96485 Coulomb. E reference sama dengan E0 AgCl per Ag dikurangi 0,02568 per 1 ln K sama dengan E0 AgCl Ag dikurangi 0,02568 per 1 kali 2,303 log K. Jadi untuk konversi ln K ke log K, maka dikali 2,303. E reference sama dengan E0 AgCl Ag dikurangi 0,05916 per 1 log koefisien aktivitas Cl- sama dengan plus 0,2682 volt dikurangi 0,05916 log koefisien Cl-, di mana elektron yang terlibat pada elektroda perak per perak klorida ini sama dengan 1. Nah, ini merupakan gambar elektroda Ag-AgCl, di mana terdapat KCl, kawat Ag, yang dilapisi dengan AgCl dan bahan poros yang nantinya disambungkan ke potensiometer. Elektroda ini konstruksi dasarnya terdiri dari kawat perak yang dilapisi dengan lapisan tipis perak klorida. Kemudian elektroda tersebut dicelupkan dalam larutan KCl yang diberi beberapa tetes larutan perak nitrat. Larutan jenuh ini akan berhubungan dengan AgCl. Larutan ini berfungsi sebagai larutan dalam atau inner solution dan sebagai garam penghubung. Nah, di sini ada gambar inner electrode dan outer compartment, di mana ada juga porous plug. Nah, ini untuk potensial versus SHE atau standar hidrogen electrode, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin berkurang nilai potensial dari elektroda perak klorida, di mana untuk suhu 25 derajat Celcius sendiri, nilai potensial dari elektroda perak klorida ini sebesar 0,199 volt. Bagian paling bawah elektroda adalah poros keramik yang memungkinkan terjadinya pertukaran secara lambat antara larutan dalam yang membentuk jembatan garam dengan larutan sampel yang berada di luar. Elektroda perak klorida dapat digunakan pada temperatur lebih dari 130 derajat Celcius. KCl digunakan sebagai elektrolit karena tidak terpengaruh oleh pH pengukuran dan ion couplet serta Cl- mempunyai mobilitas yang sama. Dan yang terakhir, elektroda raksa atau raksa 1 sulfat. Elektroda ini hampir sama dengan elektroda kalomel jenuh. Elektroda ini notasi selnya dapat dituliskan sebagai berikut. Dan reaksi elektroda yang terjadi adalah Hg2SO4 solid plus 2 elektron menjadi 2 Hg liquid plus SO4 2- aqueous. Besarnya nilai potensial sel dari elektroda ini adalah plus 0,412 volt dibandingkan dengan nilai potensial elektroda hidrogen standar pada temperatur 25 derajat Celcius. Garam raksa 1 sulfat mudah terhidrolisis dan endapan kuning dari garam dasarnya selalu kelihatan pada elektroda ini.
Keuntungan elektroda ini adalah reaksi yang tidak mengganggu nilai potensial elektroda pada temperatur normal. Nah, ini review dari elektroda pembanding. Ada elektroda kalomel jenuh, ada kalomel, ada raksa sulfat, ada raksa oksida, ada perak klorida, ada tembaga sulfat, ada seng dengan nilai potensial yang berbeda-beda.